Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Ibu dosen yang saya hormati, dan juga baik dosen tetap maupun dosen tidak tetap di lingkungan Stikes Mambal Ulum Surakarta. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan penilaian akhir untuk semester dasar di tahun ajaran 2020-2021 ini. Jadi di masa pandemi ini kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring yang penilaiannya pun juga harapannya bisa dilakukan secara online. Evaluasi akhir pada semester gasal ini pun juga dilakukan secara online melalui laman eujian.com. Jadi mahasiswa pada minggu-minggu ini sedang melakukan ujian secara online di rumah masing-masing, yang tentunya oleh sistem juga ada beberapa fitur yang bisa mengawasi kegiatan online saat ujian di rumah masing-masing. Jadi sistem secara berkala acak melakukan capture kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi ketika dalam kondisi tertentu mahasiswa mungkin mengerjakan secara berkelompok atau di situ ada orang lain yang bukan mahasiswa kita atau yang mengerjakan itu bukan mahasiswa kita sendiri, itu akan terlihat di sistem. Jadi secara tidak langsung fitur ini juga melakukan pengawasan kegiatan mahasiswa. Namun ini sudah berjalan, semoga nanti sampai akhir evaluasi akhir juga berjalan dengan lancar. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang bagaimana nanti nilai itu bisa dilihat oleh mahasiswa atau bagaimana cara mengupload nilai itu ke dalam sistem informasi akademik di Stikes Mambal Ulum Surakarta. Baik, saya menganggap bahwa ujian akhir sudah selesai. Bapak Ibu dosen semuanya sudah punya data nilai sesuai dengan ketentuan yang ada di Stikes Mambal Ulum Surakarta. Saya akan sampaikan share screen dulu beberapa hal pokok yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu dosen ketika akan upload nilainya di sistem informasi akademik. Yang pertama adalah akun Siakat. Nanti saya akan menyebut Siakat itu untuk sistem informasi akademik. Akun Siakat itu nanti yang akan saya demokan adalah akun saya sendiri, DSN 020. Barangkali Bapak Ibu yang belum mempunyai akun Siakat atau belum mengetahui akun Siakat, nanti bisa kontak saya di, ini saya tuliskan di sini saja, 081-226-09849. Bisa kontak saya di nomor ini, nomor WA. Laman yang digunakan adalah sia.stikesmus.ac.id. Nanti kita akan coba satu persatu. Yang pertama akun, yang kedua adalah data nilai. Data nilai dalam ketentuan di Stikes Mambal Ulum, format penilaian itu menggunakan rentang 0 sampai 100. Jadi format penilaian awal itu menggunakan rentang 0 sampai 100. Jadi ketika Bapak Ibu menyetorkan nilai ke bagian panitia ujian, nanti formatnya harus 0 sampai 100. Jadi bukan dalam skala 0 sampai 4 langsung, tapi diformatkan ke rentang 0 sampai 100 terlebih dahulu. Kemudian yang akan mengkonversi nilai yang dengan rentang 0 sampai 100 ini menjadi nilai 3, sekian, 2, sekian, atau dalam kita menyebut skala 0 sampai 4, skala 4 itu, kemudian berubah menjadi huruf A, B, C, D, E yang sudah kita tentukan, itu adalah sistem. Jadi kita nanti menginputkan ke sistem adalah 0 sampai 100, oleh sistem secara otomatis akan dikonversi menjadi skala 4 atau
ke dalam format A, B, C, D, E. Itu yang pertama, data nilai. Kemudian yang ketiga adalah komposisi nilai. Komposisi nilai di catatan Disdikesmus ada seperti ini. Nilai keaktifan itu yang meliputi kehadiran mahasiswa, kemudian keaktifan di kelas, dalam diskusi, dalam kegiatan sosial, dalam kegiatan ekstrakurikuler dan yang lainnya, itu diakomodir ke dalam nilai keaktifan ini. Itu dikasih bobot 20%. Kemudian tugasnya 20%, UTS 30%, UAS 30%. Nah, saya anggap pada kesempatan kali ini Bapak Ibu dosen semua sudah mempunyai data nilai lengkap, yaitu nilai keaktifan, kemudian nilai tugas, nilai UTS yang kemarin diserahkan kepada Bapak Ibu dosen masing-masing, dan nilai UAS yang sedang diujikan pada hari-hari ini, pada minggu ini. Baik, saya akan lanjutkan untuk demo di sistemnya secara langsung. Yang pertama, saya akan share screen dulu. Baik, ini adalah ketika kita bisa mengakses halaman Siakat, bisa menggunakan browser yang biasa Bapak Ibu gunakan atau yang sudah terbiasa. Kalau saya biasa menggunakan Chrome atau mungkin Bapak Ibu menggunakan Firefox, atau sekarang Microsoft punya browser sendiri yang lumayan handal juga, namanya Microsoft Edge. Saya kali ini menggunakan Chrome. Langsung saja kita masukkan di address bar itu laman Siakat, www.siang.disdikesmus.ac.id. Baik, ini adalah tampilan yang pertama kali akan kita lihat di Siakat. Yang akan kita lihat di Siakat, yang pertama kali adalah tampilan ini. Baik, kita harus memasukkan akun pengguna tadi, username dan juga password. Saya username dan password saya tadi adalah huruf besar semua di SNCAP all 20. Passwordnya ini. Kita klik masuk aplikasi, kita sudah masukkan semua password. Oke, ketika masuk pertama kali menggunakan akun tersebut, kita akan diminta untuk mengganti passwordnya. Diminta untuk mengganti password. Maka kita isi dengan password yang lama tadi, di kata sandi lama, sedangkan di kolom kata sandi baru, kita isi dengan password yang baru. Kita mau menggunakan password yang baru, itu kita buat seperti apa. Itu bebas, yang mudah diingat, dan rumit, mungkin rumit menurut orang lain. Tapi bagi kita mudah untuk diingat. Kalau sudah, kita klik simpan. Kalau sudah klik simpan, kita akan masuk ke halaman seperti ini. Nanti, ataupun besok, ketika Bapak Ibu login, itu maka nanti menggunakan password yang baru lagi. Jadi password yang lama sudah tidak digunakan, tapi password yang digunakan adalah password yang baru. Untuk akunnya tetap sama. Ini adalah menu laman portal untuk yang ketika kita masuk sebagai dosen. Jadi di sini dosen, kemudian masuk, ada jadwal ataupun jadwal mengajar dan sebagainya. Informasi sebenarnya di sini. Nah, karena yang akan kita demokan adalah mau input nilai, maka kita akan coba satu persatu terkait step by step untuk menginput nilai. Baik, di bagian paling atas kita akan melihat menu beranda. Menu beranda ataupun dashboard awal, atau yang kita lihat ini adalah menu beranda. Di menu portal kita bisa membuat beberapa pengumuman yang berkaitan dengan informasi dosen, kemudian data pegawai, forum kelas, dan sebagainya. Kita tidak akan buka satu persatu. Kemudian perkuliahan, sebelum masuk ke sini kita lompat dulu. Di sini ada menu pembimbing akademik.
Bapak Ibu yang punya anak bimbingan PA itu nanti akan muncul di sini. Bimbingan tugas akhir juga akan muncul di sini. Baik, kita akan langsung masuk ke menu perkuliahan. Menu perkuliahan ini yang akan kita gunakan untuk input nilai. Untuk input nilai. Di sini ada data kurikulum, ada mata kuliah, kurikulum prodi dan sebagainya. Komposisi nilai sudah ada ketentuan di sini. Untuk input nilai kita masuk di menu perkuliahan, kemudian data kelas, dan kita pilih kelas kuliah. Kita pilih kelas kuliah. Baik, di sini ada satu kelas yang saya ampu, yaitu pengantar teknologi informasi. Nanti mungkin di daftar Bapak Ibu akan muncul lebih banyak bagi yang mengajar lebih dari satu mata kuliah. Kalau ada 3 mata kuliah, ya pasti akan muncul 3 daftar di sini. Kalau tidak muncul, berarti Bapak Ibu harus memilih, mungkin di filter bagian atas ada filter periode akademik, kurikulum, ini ada yang tidak pas. Nah, yang terpenting adalah Bapak Ibu isi filter di periode akademiknya sudah betul, yaitu semester gasal 2020-2021. Baik. Selanjutnya kita fokus ke bagian mata kuliah yang akan kita input nilainya. Jadi di bagian yang akan input nilainya, di bagian kolom paling akhir itu ada menu kolom aksi, yang itu ada dua ikon di situ yang aktif yang bisa kita klik. Ikon yang bergambar mata itu adalah berarti detail. Jadi kita bisa lihat klik detail mata kuliah yang kita ampu itu seperti apa, dan juga ikon gambar rantai. Di sini kalau kita klik kita bisa pilih beberapa menu yang kita bisa pilih. Untuk input nilai kita klik di kolom aksi, kita klik gambar rantai. Kemudian ada menu nilai perkuliahan. Untuk input nilai maka kita pilih nilai perkuliahan. Baik. Baik, di menu perkuliahan, bagi yang kemarin melakukan pembelajaran daring dengan menggunakan Edlink dan melakukan presensi di sana, tidak hanya melakukan pembelajaran daring saja, tapi juga presensinya juga diisi, maka di sini akan muncul kehadirannya sudah berapa persen. Sudah berapa persen. Jadi presentasi itu dari total kehadiran. Tapi kalau pakainya Edlink, campur Classroom, campur Zoom saja, campur Google Meet, nanti di sini tidak akan muncul. Ini diabaikan saja. Yang terpenting adalah di komposisi nilai. Karena tadi kita sudah pilih nilai, kita lihat komposisi nilai seperti yang saya sampaikan tadi, tugas 20, UTS 30, UAS 30, keaktifan 20. Kemudian kalau sudah seperti ini, bagaimana cara entry nilai? Cara entry nilai ada 2 cara. Semuanya mudah. Tinggal Bapak Ibu ingin menggunakan yang. Cara yang pertama adalah entry secara langsung di laman ini. Jadi kita tidak perlu buka lagi file yang lain, atau kita perlu entry Excel dulu kemudian impor. Tapi cukup langsung di sini. Caranya bagaimana? Jadi di bagian atas, di bagian nilai perkuliahan ini ada bagian di pojok bagian kanan, di sisi bagian kanan itu dari atas kita tarik ke bawah, itu ada 3 menu berjejer, kembali ke daftar yang warna biru, kemudian tengah edit, kemudian aksi di bagian paling pinggir. Di menu aksi ini ada banyak nilai perkuliahan, komposisi, Excel, dan yang lain sebagainya. Cara yang pertama dulu. Cara yang pertama mudah, kita langsung entry di sini dengan cara klik edit nilai. Nah, ketika kita klik edit, maka di kolom penilaian akan aktif. Kita bisa isi kolom penilaian ini dengan nilai
yang kita inginkan. Penilaiannya bagaimana? Penilaiannya adalah dengan mengisi dengan rentang 0 sampai 100. Misalkan Mas Tio Guntur Prabowo ini, kita kasih nilai tugasnya adalah 80. Kemudian UTS-nya kebetulan rendah, hanya 54. Kemudian kita tap saja, kita isi UAS-nya, UAS-nya ternyata sudah ada peningkatan menjadi 70 katakanlah. Dan keaktifannya sebenarnya keaktifan cukup bagus, dia juga aktif di IKM, juga aktif di BEM, juga ikut kegiatan PMI dan sebagainya, ternyata berarti ini dosen memberikan nilai 85, cukup mendongkrak nilainya. Sehingga nilainya rata-rata nilai akhirnya adalah 70,20. Kita isi terus sampai ke bawah, ketika sudah selesai kita klik simpan. Maka nanti setelah simpan, dalam posisi seperti ini Bapak Ibu belum tersimpan nilainya. Jadi kalau sewaktu-waktu internet terputus, laptopnya mati, kemudian laptopnya trouble, itu akan hilang datanya. Jadi saran saya ketika mengupload langsung itu ketika mendapatkan 5 atau maksimal 10 anak itu jangan lupa klik simpan, atau kita ketika mengisi kemudian mau meninggalkan dengan kegiatan lain jangan lupa diklik simpan terlebih dahulu. Kalau sudah klik simpan maka hasil yang keluar adalah seperti ini. Tugas 80, UTS 54 dan sebagainya, nilainya 70,20. Grade-nya adalah B. Nah, untuk nilai 3, dan sebagainya belum bisa dilihat, nanti akan dilihat di cetak data. Itu adalah cara yang pertama. Cukup mudah, bukan? Untuk input nilai yang pertama. Nanti kalau masih ada kesulitan, dengan senang hati membantu Bapak Ibu lewat grup dosen, baik di grup dosen prodi maupun grup dosen yang luar. Harapannya tidak japri, agar pertanyaan yang mungkin dosen yang lain ingin menanyakan, pertanyaan yang sama tidak terulang di japri. Itu kalau japri nanti pertanyaan yang sama 10 dosen nanti akan bertanya hal yang sama, menjawabnya pun juga sama. Tapi kalau salah satu dosen sudah bertanya di grup dengan permasalahan yang sama, yang lain punya permasalahan yang sama, maka tidak perlu untuk mengulang pertanyaan. Baik, ini cara yang pertama selesai. Kita lanjut ke cara yang kedua. Cara yang kedua seperti apa? Cara yang kedua adalah kita mengumpulkan data dulu di Excel. Mengumpulkan data dulu, data nilai itu, mulai dari tugas, UTS, UAS, keaktifan itu di Microsoft Excel. Dalam format spreadsheet, format Excel. Yang nantinya akan kita impor langsung di sini. Caranya bagaimana? Caranya adalah kembali ke menu yang atas tadi. Di sini ada menu aksi. Di menu aksi itu ada menu upload Excel. Menu upload Excel. Kalau menu upload Excel ini dipilih, maka nanti kita bisa mengimpor data Excel yang sudah kita punya. Mungkin Bapak Ibu sudah merekap nilainya bisa di catatan di laptop atau di catatan di buku terkait nilai tugas, nilai keaktifan, nilai UTS yang kemarin dilakukan, itu nanti tinggal dikumpulkan jadi satu menjadi nilai akhir. Kita langsung saja aksi kemudian upload Excel. Maka nanti akan muncul jendela seperti ini. Nah, agar file Excel tadi diterima oleh sistem, tidak ditolak, maka yang kita lakukan adalah menyesuaikan data yang kita punya ke dalam template yang sudah ditetapkan oleh sistem. Kalau kita belum punya template-nya, maka kita bisa download dulu template. Di sini ada menu upload. Sebelum kita choose, maka kita bisa download template. Klik download, nanti otomatis akan terdownload di komputer kita. Baik, seperti apa
hasil downloadan template Excel yang kita punya tadi, maka akan kita lihat bersama-sama. Kita stop share yang ini dulu. Kita akan ulang share screen untuk template yang Excel. Baik. Ya. Ini adalah template yang hasil yang di-download tadi, yang ditentukan oleh sistem. Kita harapannya tidak merubah atau menambah apapun dalam format dalam Excel ini. Jadi misal di sini hanya ada seperti ini, ya sudah cukup seperti ini saja. Kolomnya juga nomor, NIM, dan tidak perlu ditambah lagi. Nah, cukup namanya boleh dirubah. Kalau nama filenya boleh dirubah. Nama filenya boleh dirubah. Nah, pengisiannya seperti apa? Pengisiannya Bapak Ibu kan sudah, saya beranggapan sudah punya datanya semua. Tinggal semua data dipindahkan di sini. Semua data dipindahkan di sini. Misalkan nilai tugas isinya 80, 75, 90, 77, 76, 73, 77, dan seterusnya. Itu Bapak Ibu bisa isikan semuanya. Baik. Misalkan itu, kemudian kita isi bebas saja. Kita isi bebas. Baik, asumsi saya Bapak Ibu sudah punya nilai, tinggal untuk dipindah di sini. Jadi misal nilainya seperti ini sudah diisi semua, kemudian ini juga sudah diisi semua, UAS-nya juga sudah, keaktifannya juga sudah, tinggal disimpan. Kalau sudah disimpan, berarti ini Bapak Ibu sudah punya file yang siap untuk diimpor di sistem. Jadi sudah seperti ini deh, sudah seperti ini nilainya, rentangnya 0 sampai 100. Jadi bukan 0 sampai 4 tapi 0 sampai 100. 0 sampai 100. Baik, sudah kita save, kita kunci, berarti sudah seperti ini. Harapannya Bapak Ibu, karena remedi dilakukan setelah ini direkap, jadi nilai Bapak Ibu nanti setelah sistem hasilnya remedi atau tidak, itu kita bisa lihat setelah kita impor di sistem. Baik, kita stop share untuk yang ini, kemudian kita buka lagi yang sistemnya tadi. Baik, ini kita lanjutkan untuk yang sistemnya tadi. Nah, ini sudah terlanjur ya. Ini kita bisa hapus dulu, enggak apa-apa, punya nama Stio. Kita anggap kosong dulu. Kita anggap kosong dulu. Kita isi 0 semua. Kita save. Baik, kita anggap ini belum ada nilainya. Kita akan coba impor, caranya sama seperti tadi, kita klik menu aksi, kemudian upload Excel. Aksi, upload Excel. Kan muncul jendela seperti ini, karena kita tadi sudah siapkan file Excel yang sesuai template, kita tinggal mencari saja, memanggil saja file Excel yang sudah dia siapkan tadi dengan klik choose file atau pilih file. Kita cari yang ada di laptop kita, di menu yang sudah kita simpan di letaknya sesuai dengan punyanya Bapak Ibu sendiri. Baik, tadi adalah tingkat 2, sudah kita save.
kita sudah save, maka muncul seperti ini. Kalau sudah kita choose file di sini sudah terpilih, kita tinggal klik upload Excel. Klik upload Excel. Baik. Setelah klik upload Excel selesai, nanti akan muncul nilainya yang sudah kita set di Excel tadi seperti ini. Ini otomatis tersimpan tanpa Bapak Ibu klik simpan. Jadi nilainya mulai dari Mas Tio sampai ke bawah sudah terisi. Sudah terisi. Dari Mas Tio sampai bawah sudah terisi semuanya, termasuk nilai-nilai grade-nya, keterangan lulusnya. Kalau sudah seperti ini, berarti tidak ada yang remedi, semuanya lulus. Nah, semuanya lulus, sudah tidak ada remedi, tidak perlu diperbaiki lagi. Bapak bisa memperbaiki nilai ini dengan klik edit di menu atas ini tadi. Misalkan, oh Mas, ini nilainya harusnya 86, tapi di sini tertulis 77, bisa langsung dirubah sendiri sebelum Bapak Ibu kunci. Nah, setelah semuanya yakin seperti ini, nilainya sudah diisi, tidak ada perubahan, maka Bapak Ibu kembali ke menu aksi. Di menu aksi itu ada menu umumkan nilai dan kunci nilai. Umumkan nilai dan kunci nilai itu berarti nilai tadi yang sudah kita isikan akan muncul di menu KHS-nya mahasiswa. Di menu KHS-nya mahasiswa, menu kunci nilai juga muncul di sana, sehingga mahasiswa bisa kunci nilai ini berarti nilai sudah tidak dapat dirubah lagi. Oke. Kemudian untuk melihat nilainya berapa tadi, itu Bapak Ibu kembali ke menu aksi juga, kita lihat di nilai perkuliahan. Nah, kita bisa cetak nilai perkuliahannya tadi, yang kita buat seperti ini, nilainya A, B, C, D-nya sudah muncul semuanya, kemudian muncul 3 komanya di mana ya? Saya malah lupa. Baik, tidak apa-apa, yang jelas sudah seperti itu statistik nilainya terkait penilaian. Bapak Ibu sudah selesai untuk melihat ini masuk di 3 berapa, 3, berapa, Bapak Ibu bisa cek di rentang nilai yang biasanya diedarkan kepada Bapak Ibu dosen. Misalkan 76 itu masuk rentang nilai 3, berapa gitu. Itu sudah, silakan Bapak Ibu cek di rentang. Baik Bapak Ibu sekalian, itu ini oh ya, terakhir menu cetak tadi, aksi nilai perkalian lagi ini bisa Bapak Ibu cetak atau nanti akan dicetak oleh admin, atau Bapak Ibu cetak kemudian ditandatangani, bisa untuk diumumkan ke mahasiswa dalam bentuk file yang sudah di-scan dan sebagainya, sehingga jelas transparan ketika nanti memberikan nilai kepada mahasiswa. Baik, kurang lebih seperti itu terkait cara input nilai di sistem informasi akademik Stikes Mamba Ulum Surakarta. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa sekali lagi saya ulangi, ketika nanti ada permasalahan atau Bapak Ibu yang belum punya akun atau lupa akun, silahkan untuk call saya via WA di 081 226 09849. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Semoga bermanfaat dan proses penilaian di tahun ajaran 2020-2021 ini di semester dasar ini dapat berjalan lancar dan cepat serta akurat, sehingga pelaporan ke PDDikti juga dapat segera dilaporkan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.